Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi rasulillahi ajmain. Robis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sahabat seiman dimanapun kita berada yang dimuliakan oleh Allah SWT, bersyukur sekali kita dalam kesempatan ini kita masih diberinya limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, nikmat iman, Islam, dan yang paling utama bahwa kita masih diberinya sehat, umur. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan umur yang tersisa ini untuk melakukan amalan-amalan soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dicintainya, dikasihinya, disayanginya, dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa berselawatlah sebanyak-banyaknya untuk beliau. Niscaya nanti yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, dia akan menjadi orang-orang yang terdekat denganku di surga Allah Subhanahu wa taala. Aulin nasibi yaumal kiamati aksaruhum alayya sholat. Sahabat seiman dimanapun kita berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Asr Allah SWT mengingatkan kita. Allah SWT bersumpah demi masa, wal asr, demi waktu, umur yang diberikan kepada kita, bahwa setiap manusia ini akan termasuk merugi, celaka. Wal asr illal insa. Wal asr, demi masa, demi waktu, bahwa setiap manusia ini celaka manakala mereka tidak memanfaatkan waktu dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nauzubillah. Ini sumpah Allah SWT kepada manusia, mengingatkan Nabi Muhammad SAW dan orang beriman agar tetap taat, tunduk, beribadah kepada Allah SWT, sehingga pada akhirnya tidak menjadi golongan orang-orang yang merugi. Karena apa? Waktu itu tidak bisa diulang, ditahan perputarannya. Maka mari kita manfaatkan waktu ini agar kita tidak sia-sia, agar nanti pada hari ketika kita ajal menjemput, kita dimasukkan ke alam kubur, kita tidak ada penyesalan, tidak ada permohonan kepada Allah SWT dengan merengek memohon agar kita dikembalikan hidup ke dunia walaupun sejenak saja. Untuk apa? Kata Allah SWT ketika ditanya, Pa'at sodako minas solehin. Pa'at sodako minas solehin. Pa'at sodako minas solehin. Sesungguhnya kami ingin bersedekah jika kami diberikan umur sejenak saja, dan kami ingin menjadi orang-orang yang baik yang melakukan amalan soleh.
laula akhortani ila ajalin qarib fa asodaqo wa akum minas solihin. Ini yang difirmankan Allah SWT di dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Kita diperintahkan untuk bersedekah dan melakukan amalan-amal soleh. Baik, selanjutnya semua orang itu akan rugi, akan celaka, akan sia-sia kecuali illallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan soleh, saling menasehati dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan kebajikan, amal ma'ruf anil munkar, untuk tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan saling menasehati untuk tetap sabar di dalam menghadapi segala persoalan kehidupan ini. Beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala artinya hanya kita beribadah kepadanya, menyembah kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, melakukan amalan soleh, yakni melakukan kebajikan-kebajikan. Di antara amalan pokok, amalan utama yang harus kita ingat bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sholatu ala waktiha, birrul walidain, al-jihadu fisabilillah. yakni sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, jihad di jalan Allah. Poin pertama, sudahkah kita berusaha menegakkan sholat dengan khusyuk, sungguh-sungguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita memelihara semua sholat dengan waktu-waktu yang telah ditentukan, sehingga kita menjadi golongan mukmin yang akan meraih kebahagiaan, yang akan meraih surga terbaik, yakni surga Firdaus, dan akan kekal di dalamnya? Wallazinahum ala sholawatihim yuhafizun. Pelihara semua sholat. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa kumulillahi qanitin. Tanpa terkecuali sholat fardu itu harus kita tegakkan, harus kita pelihara. Sesungguhnya waktunya telah ditentukan oleh Allah SWT, dan jangan kita tawar-tawar lagi. Sholat subuh kita jam 7 misalnya, jam 8. Tegakkanlah sholat itu semampu kita. Terlambat kita bangun, tidak disengaja, bangkit, dirikan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu telah ada waktu yang telah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan oleh Allah SWT waktu-waktunya. Mari kita manfaatkan semaksimal kita. Setelah kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan melakukan amalan soleh, seperti berbakti kepada kedua orang tua, melakukan jihad fisabilillah. Yang ketiga, agar kita tidak menjadi golongan orang yang rugi, yakni saling nasihat menasehati di antara sesama. Artinya apa? Kita tidak hanya beribadah untuk kita sendiri. Apabila kita sholat, tidak hanya sholat kita sendiri, dengan tidak memperdulikan orang-orang terdekat kita, anak-anak kita, adik kita, saudara-saudara kita seiman, tetangga kita, kiri kanan rumah, lingkungan RT, lingkungan RW, atau desa kita. Perhatikanlah mereka,
Apakah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka melakukan amalan soleh? Apakah mereka menjaga sholat, sedekah dan lain sebagainya? Manakala kurang atau tidak atau lalai sama sekali, apa yang kalian lakukan agar mereka ikut melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan soleh sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah dan juga orang-orang yang beriman. Mari kita dakwah, mari kita saling menasihati. Tugas kita untuk berdakwah semampu kita. Berdakwah tidak harus berceramah, tetapi apa yang kita lakukan? Kita ajak mereka berkumpul di tempat ibadah, kita ajak majelis taklim, kita ajak penceramah, kita siapkan minum, snack ala kadarnya. Berusaha kita semampu kita mengajak mereka. Niscaya ini akan menjadi amalan soleh nanti. Watawasau bil haqq. Berdakwalah kalian, saling nasihat menasihati. Hendaknya ada di antara kalian sekumpulan orang menjadi orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, sehingga pada akhirnya kalian termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Allah SWT berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni menyerukan, memberitahukan, mengabarkan, mengajak untuk melakukan suatu kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, memerintahkan untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mari kita ingat ayat yang ini. Watawasau bil haqq. Ibadah tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi kita diserukan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengajak, saling menasihati, saling mengingatkan. Yang terakhir juga saling mengingatkan untuk tetap sabar di dalam menghadapi segala persoalan kehidupan. Sabar kita dalam menghadapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita dalam berdakwah. Sabar kita dalam melaksanakan sholat. Sabar kita dalam menghadapi segala kekurangan. Semuanya kita harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak main-main, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, demi waktu yang diberikan kepada kalian. Janganlah kalian sia-siakan sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dan nanti sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa terputuslah amalan seseorang, anak cucu Adam beserta keluarga dan keturunannya apabila mereka sudah mati, kecuali iza matal insanu qata'a amaluhu min salasatin min shadaqatin jariyah wa ilmi yuntafa'u bi wa wala awaladi solihiyat ula, kecuali sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya hingga pada hari kiamat, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, dan jihad fisabilillah. Ini yang akan menemani kita ketika kita sudah tiada di dunia ini. Bersedekah kita, berimpak kita, berwakaf kita, apa yang kita sisakan untuk akhirat, rezeki kita ini. Ingatlah, harta tidak akan dibawa mati.
yang dibawa mati adalah yang kita infakkan, yang kita manfaatkan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, nikmat ilmu yang kita dapatkan, kita ajarkan, kita tebarkan, kita bagikan kepada sesama, sehingga mereka bisa melakukan amalan-amalan soleh sebagaimana yang kita lakukan. Dan jihad fisabilillah, berusaha kita untuk melakukan, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya barang siapa berusaha menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kedudukan dan akan menolongmu apapun yang kalian hadapi. Ya ayyuhallazina amanu intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sesungguhnya Allah berjanji akan memberi kedudukan, kemuliaan, dan akan menolong orang-orang yang berdiri, bertegak, berusaha menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga waktu. Jangan sia-siakan, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan lakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik perkataan dan perbuatan, sehingga kita tidak menjadi orang yang sia-sia. Allah SWT mengatakan, walazinahum anil lagwi mu'ridun. Di antaranya orang-orang yang akan meraih kebahagiaan nanti, orang yang menjaga perkataan dan perbuatan itu ke hal-hal yang mubazir, yang sia-sia. Beriman, melakukan amal soleh, saling mengingatkan dalam menegakkan kebenaran dan kesabaran. Itulah yang perlu kita ingat, perlu kita camkan, perlu kita amalkan, perlu kita dakwakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita dapat mengambil hikmah, khususnya dalam memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya demi keselamatan kita bersama. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kilap. Kita sama-sama belajar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.